Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah ekonomi makro, khususnya pada topik bahasan klaster industri. Ya, jadi klaster industri ini pada prinsipnya ya masih merupakan bagian dari pembahasan kita dalam ekonomi makro karena klaster industri ini banyak sekali berhubungan dengan bagaimana sistem dalam sebuah perusahaan itu perlu kita kelola sehingga secara makro atau secara pengelolaan organisasi sebuah industri ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta di dalam pengelolaan industri itu juga banyak berhubungan dengan keterlibatan berbagai macam sektor usaha ya, atau sektor industri yang harus bisa dikolaborasikan atau harus bisa dikonektivitaskan ya antara satu industri dengan industri lainnya. Ya, sehingga pembahasan kita dalam konteks klaster industri ini masih sangat erat kaitannya dengan Human Organization Interface Technology. Baik, sebelum kita masuk lebih detail tentang bagaimana pengelolaan klaster industri itu dan mengapa klaster industri itu merupakan bagian dari ekonomi makro ya, maka kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana sih sebetulnya definisi dari sebuah klaster ya. Pada prinsipnya ada cukup banyak pendekatan atau definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menjabarkan apa itu klaster. Namun pada prinsipnya klaster industri itu ya bisa kita lihat ya secara umum bahwa klaster industri itu adalah merupakan konsentrasi secara geografis begitu ya dari berbagai macam industri ya dan juga berbagai macam penyedia layanan jasa ya yang ada di dalam sebuah konsentrasi geografis itu. Jadi pada prinsipnya klaster ini akan menggambarkan pemusatan secara geografis berbagai macam industri yang saling terkait ya satu sama lain ya. Kemudian di dalam konsentrasi geografis itu ada berbagai macam provider yang saling bersinergi ya, satu sama lain. Nah, pada prinsipnya yang namanya klaster itu ya terkadang bisa di ini ya bisa dicirikan ya dengan adanya kesamaan sebuah produk ya atau kesamaan dari sisi range produk ya atau karakteristik produk yang hampir mirip yang ada pada sebuah geografis tertentu. Ya, jadi yang namanya klaster itu umumnya ya akan menggambarkan kesamaan produk, kesamaan karakteristik produk sehingga klaster itu seringkali diberikan nama sesuai dengan nama produknya. Ya. Kemudian yang kedua bahwa karakteristik klaster ini ya atau klaster ini juga didefinisikan dengan adanya nama tempat begitu ya, nama tempat, nama kota atau nama desa yang bisa mencirikan adanya klaster itu. Nah, sebagai contoh kalau misalnya kita lihat di beberapa lokasi di dekat kota Surabaya ini ya ada klaster-klaster industri yang memang dalam satu wilayah pemusatan geografis itu memiliki produk yang hampir sama, memiliki produk yang berada dalam karakteristik produk yang saling terkait begitu ya, dan ini berada pada satu wilayah tertentu ya. Ambil contoh adalah kita lihat di dekat Surabaya ini ada industri atau klaster yang tersebut sebagai klaster kerajinan kulit ya, kerajinan kulit di daerah Podoro.
Ya, maka Wedoro ini menunjukkan sebuah lokasi, ya, sebuah lokasi yang ada di daerah sekitar Surabaya. Kemudian produknya adalah kerajinan kulit. Ya, jadi seringkali disebut sebagai kerajinan kulit Bedoro. Ya, klaster kerajinan kulit Bedoro. Kerajinan kulit yang dihasilkan apa? Di sana dihasilkan berupa apa namanya produk-produk alas kaki dan beberapa macam produk lainnya yang berhubungan dengan ini apa namanya kerajinan kulit itu sendiri. Apakah itu nanti berupa sebuah ikat pinggang, ya, kemudian tas, dompet dan lain sebagainya yang notabene menggunakan bahan yang sama begitu ya. Nah, ini adalah sekedar contoh. Nanti kita bisa lihat juga contoh yang lain adalah kerajinan kayu yang ada di Jepara. Jadi rekan-rekan kalau mencari informasi misalnya terkait dengan klaster ini, pada prinsipnya ketika Anda mencari di e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee dengan memasukkan ukiran kayu atau mebel kayu begitu ya, kemudian dimasukkan Jepara, maka di sana akan menemukan beberapa provider atau beberapa toko yang menjajakan ya atau menampilkan etalase berbagai macam produknya. Nah, ini pun juga menggambarkan klaster. Produknya adalah mebel kayu, sementara lokasinya ya adalah Jepara. Nah, ini adalah salah satu definisi yang umum yang bisa mewakili ya berbagai macam karakteristik atau berbagai macam definisi yang ada dikemukakan oleh para pakar. Ya, a cluster must not be equated to an industrial park development concept. Cluster tidak harus begitu ya disamakan dengan industrial park development concept. Ya, mungkin kita pernah mendengar adanya pengembangan industrial park, ya, pengembangan industrial park itu adalah sebuah apa ya region industri gitu ya atau taman perindustrian begitu ya. Ya, maka klaster ini apa ya tidak bisa serta-merta disamakan dengan industrial park development. Kenapa? Karena klaster ini pada prinsipnya memiliki berbagai macam karakteristik, berbagai macam kondisi yang apa ya di dalamnya itu saling berkoordinasi sedemikian rupa, saling bersinergis demikian rupa yang memang di dalam sinergi itu mereka saling menyokong satu sama lain dan ada satu keterikatan yang tidak dimiliki pada konsep industrial park development. Ya, salah satu contohnya adalah ya dalam konteks klaster industri ini ya misalnya ada satu champion dalam kelas tersebut yang mendapatkan sebuah order dalam jumlah banyak untuk memenuhi keinginan satu customer misalnya dari mancanegara. Maka klaster ini dengan karakteristiknya yang di dalamnya ada berbagai macam UKM sejenis, maka mereka akan melakukan mekanisme koordinasi dan pembagian apa namanya sistem produksi sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan customer tersebut bisa dipenuhi oleh kolaborasi bagi industri-industri lainnya yang ada di dalam klaster itu untuk bisa mengejar target produksi. Kemudian juga dalam klaster itu mungkin dalam memenuhi karakteristik, dalam memenuhi permintaan yang cukup besar dari mancanegara itu, maka diperlukan juga misalnya adalah pendampingan pembiayaan dari lembaga finansial yang ada dalam klaster itu. Kemudian juga mungkin di sana dibutuhkan adanya pendampingan, penjaminan mutu supaya produk-produk yang dihasilkan oleh beberapa industri di situ memiliki kesamaan kualitas sehingga layak untuk diekspor. Nah, maka karakteristik yang demikian, kolaborasi antara pelaku-pelaku usaha di dalam klaster itu, kemudian juga adanya kontribusi dari lembaga pembiayaan, adanya kontribusi dari lembaga yang membantu penjaminan mutu, ya, maka karakteristik ini umumnya tidak dijumpai dalam konsep industrial park.
ya, karena dalam klaster ini ya adanya sinergi, adanya kolaborasi ini menunjukkan keterikatan, saling ketergantungan bagi pelaku-pelaku industri yang ada dalam klaster itu untuk bisa scaling up kemampuannya, untuk bisa meningkatkan ya apa namanya meningkatkan kapabilitasnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, karakteristik ini dijumpai dalam sebuah klaster. Nah, itu yang akan menjadi salah satu filosofi pemikiran kenapa dalam klaster ini yang saling berkoordinasi, yang saling bersinergi, adanya partisipatori, itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam konteks Human Organization Interface Technology atau kita sebut sebagai RKI. Kira-kira demikian ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Ya, ada definisi yang lain terkait dengan klaster yang bisa kita simak di sini. Bahwasannya klaster itu juga ya bisa dikatakan sebagai a geographic concentration of interdependent competitive firms that do business with each other, including firms that sell inside and outside of the regional of the geographic region, as well as support firms that supply new material, component, and business service, and other institutions, including government and education. Jadi teman-teman sekalian, bahwa klaster itu tadi sudah kita lihat merupakan satu konsentrasi secara geografis, pemusatan secara geografis, pemusatan secara lokasi wilayah dari berbagai macam usaha-usaha, pelaku-pelaku usaha yang saling interdependen, ya, saling bergantung, yang saling bergantung dalam menjalankan bisnisnya. Di mana ketergantungan itu melibatkan berbagai macam sektor industri yang akan menjual hasil produknya baik di dalam maupun keluar terhadap geographic region. Maksudnya di dalam region itu begini. Kalau tadi itu saya sebutkan ada klaster industri wedoro, kerajinan kulit, ya, maka di dalam klaster itu ya ada yang pelaku usaha itu yang menjual hasil produknya kepada industri yang ada dalam klaster itu. Misalnya ya, dalam kerajinan kulit itu ada produk misalnya adalah sepatu, kemudian ada produk tas, ya, ada produk ikat pinggang. Nah, sebagai contoh, kalau kita memproduksi sepatu atau ikat pinggang atau tas, itu kan kita juga ketika menjual ya barang-barang itu selalu ada kemasannya. Kemasannya anggaplah itu adalah kotak kardus. Maka di dalam klaster itu juga ada pelaku industri yang menghasilkan produk untuk bisa dimanfaatkan bagi pelaku industri lainnya, yaitu kotak kardus tadi. Maka dalam konteks klaster ini ada pelaku industri yang menghasilkan produk yang produknya itu bisa dijual dalam klaster itu. Untuk apa? Untuk menunjang ya bisnis utama dari klaster itu. Jadi kayak tadi ikat pinggang, tas, ya, kemudian sepatu dan sebagainya itu butuh kotak, butuh kardus. Maka ada industri penghasil kardus yang ada di dalam klaster itu yang akan menjual produknya di dalam ya klaster tersebut. Jadi gabungan dari berbagai macam industri. Tadi saya sebutkan di dalam penjelasan sebelumnya, ada juga lembaga pembiayaan, ada juga lembaga pendampingan mutu, ya, ada juga misalnya adalah konsultan pemasaran, ya, ada juga misalnya perguruan tinggi, ada juga misalnya sektor pemerintah. Nah, maka di dalam klaster itu ya kita lihat di sini, ya. Pada prinsipnya ada industri yang mensuplai new material seperti mensuplai bahan kulitnya tadi, mensuplai misalnya kotak kardusnya, mensuplai kemasan plastiknya misalnya dan lain sebagainya. Maka itu ada di dalam sebuah klaster, ya. Mensuplai new material, komponen-komponennya, ya, layanan bisnisnya, ya, dan berbagai macam institusi kayak pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga pembiayaan, lembaga yang membantu pemasaran, lembaga yang membantu penjaminan mutu. Nah, itu ada semua dalam klaster dan mereka semua
berada dalam satu ya geographic concentration. Nah, itulah menariknya sebuah cluster. Ya. Maka cluster itu sendiri kalau diterjemahkan ada beberapa entitas yang cukup penting yang perlu dibagi dalam cluster. Maka cluster itu menunjukkan konsentrasi, ya, konsentrasi atau pemusatan, menunjukkan adanya satu wilayah tertentu atau regional, ya, kemudian juga menunjukkan adanya hubungan antara berbagai macam firma, perusahaan maupun institusi, ya. Jadi cluster-cluster itu akan melibatkan sektor-sektor, akan melibatkan beberapa sektor. Tetapi seringkali kalau ada beberapa sektor-sektor yang ada dalam sebuah industri, ya belum tentu disebut sebagai cluster. Kenapa? Karena mereka mungkin tidak terkoordinasi satu sama lain. Karena mungkin mereka tidak ada fungsi sinergi. Dalam satu wilayah boleh jadi ada lembaga produsen produk tertentu. Mungkin di situ ada lembaga pembiayaan. Mungkin di situ juga ada lembaga yang berfokus untuk menangani pemasaran. Tetapi kesemuanya itu tidak terkoordinasi dengan baik. Misalnya tidak ada koordinasi lintas fungsi. Maka walaupun ada banyak sektor industri tapi tidak dikoordinasikan, maka disitulah tidak bisa kita katakan ini merupakan sebuah klaster. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau di situ ada banyak sektor tapi tidak bisa disebut sebagai klaster, maka siapa sih sebetulnya yang bisa mengorkestra gitu, yang bisa mengelola ke semua sektor di situ? Maka di sini dibutuhkan peran pemerintah. Nanti kita akan lihat ya, peran pemerintah itu tidak bisa serta-merta mengekang, tetapi peran pemerintah itu dibutuhkan dalam rangka mengkondisikan semua sektor itu bisa bersinergi satu sama lain, tetapi tidak bisa juga terlalu mengekang sehingga akhirnya klaster itu menjadi lebih kaku dalam berkembang. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, intinya ya, cluster itu melibatkan sektor-sektor terkait yang memang terkoordinasikan, yang tersinergikan satu sama lain. Nah, sekarang kita bisa lihat juga ya berbagai macam definisi cluster yang ada pada referensi ya. Nah, yang pertama adalah Roland and Den Hertog. Disebutkan bahwa cluster itu merupakan sumber jaringan produsen yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang independen ya dan kokoh, ya termasuk pemasok khusus yang terhubung satu sama lain dalam rantai nilai tambah produksi. Jadi yang namanya cluster itu merupakan sumber jaringan produsen. Jadi ada sebuah produsen-produsen yang pada prinsipnya produsen itu merupakan industri-industri yang berdiri sendiri, tetapi ini memiliki jaringan satu sama lain yang dia saling menguatkan, saling mengokohkan industri-industri tersebut ya pada akhirnya ya bisa memberikan suatu nilai tambah produksi. Kenapa? Karena ada industri yang berperan sebagai pemasok bahan bakunya, ada industri nanti yang akan membantu dari sisi pembiayaan modalnya, ada dari sektor industri yang ada di situ membantu untuk bisa mencapai target produksi, ada bagian dari misalnya adalah perguruan tinggi untuk membantu meningkatkan atau memperbaiki pola manajemen di dalam masing-masing perusahaan. Maka ini saling terkoordinasikan satu sama lain. Ya, ada satu jaringan yang akan saling menguatkan ya peran sehingga cluster ini bisa lebih kompetitif. Nah, ini adalah menurut Roland. Kemudian menurut Porter, cluster industri ini adalah sebagai sekumpulan perusahaan dan industri institusi gitu ya dan institusi yang terkait ya pada bidang tertentu secara geografis berdekatan, bekerja sama karena kesamaan dan saling memerlukan. Konteksnya di sini pada bidang tertentu. Tadi saya sebutkan ada bidang kerajinan mebel kayu, ada kerajinan alat kerajinan kayu kulit tadi ya. Nanti ada industri klaster yang bergerak di bidang pengrajin logam. Ya, logam. Ya, logam itu misalnya adalah souvenir, hiasan, kemudian produk-produk olahan logam yang biasa dibeli oleh konsumen untuk kebutuhan
mempercantik rumah misalnya, atau mempercantik hiasan di kantor dan sebagainya. Maka ada tipikal-tipikal yang disebut sebagai pemusatan secara geografis yang dia punya bidang tertentu. Ya, tadi bidang tertentunya berupa kerajinan kulit, mebel, kemudian kerajinan logam, ya, kemudian kerajinan alas kaki, ya, dan seterusnya. Dan mereka saling bekerja sama karena adanya kondisi yang saling memerlukan. Tadi contohnya ada order sekian ribu piece atau sekian juta piece gitu ya, maka si pelaku industri ini tidak sanggup untuk memproduksi sendiri, maka dia bisa meminta bantuan kepada industri lain yang ada di situ untuk bersama-sama menghasilkan sekian ribu atau sekian ratus ribu jumlah produk yang diorder. Nah, itu ya, konteksnya adalah human organized innovation technology. Isunya adalah bagaimana mengelola berbagai macam industri yang ada di situ sehingga bisa saling bersinergi satu sama lain. Kemudian menurut Hanafi, disebutkan bahwa klaster industri merupakan aglomerasi perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif. Jadi ini merupakan aglomerasi. Ya, aglomerasi itu berarti penggabungan, ya, penggabungan atau pensinergian begitu ya, yang akan membentuk kerjasama strategis dan komplementer, saling melengkapi. Ya, misalnya tadi adalah ada yang bertindak sebagai melengkapi untuk memproduksi kemasan packagingnya berupa kotak kardus. Ada nanti yang akan membantu dari sisi pembiayaan atau pendanaan, ya. Nanti ada yang membantu dari sisi marketing, misalnya diperkenalkan kepada masyarakat di negara lain. Maka ini saling melengkapi, bertindak sebagai komplementer, ya. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, di sana ada yang namanya dimensi dan karakteristik pada klaster. Multisektoral, ya, karena tadi ada yang bergerak di industri utamanya, ada yang bergerak di pendukungnya, ada support-support sistem yang terlibat di dalam situ kayak pembiayaan, mutu, marketing gitu ya. Kemudian nanti mungkin ada sektor industri yang membantu dalam pelatihan untuk meningkatkan skill dari para pekerja di industri klaster tersebut, ya. Jadi multisektoral. Yang kedua, ada interaction, ada sinergi di antara semuanya. Ya, nggak bisa berdiri sendiri, harus ada yang mengorkestra. Kemudian ada special concentration berhubungan dengan pemusatan dalam bentuk lokasi-lokasi tertentu. Kemudian ada karakteristik hierarchical interregional linkage, ya. Ya, ada keterkaitan linkage ya secara interregional yang sifatnya adalah secara hierarki. Ya, nanti di sini kita akan lihat misalnya adalah interregional linkage ya, karena dalam sebuah industri kayu, mebel kayu di Jepara, maka dia membutuhkan pemasok dari klaster industri sebelahnya, yaitu kalau tidak salah Kota Gede yang menghasilkan aksesoris logam. Ya. Nah, ini akan menjadi sebuah interregional linkage. Dia membutuhkan dari bidang lain untuk meningkatkan kapabilitas produksinya, meningkatkan performansi dari produknya, dan ini menjadi sebuah interregional linkage ya yang tidak bisa terpisahkan dalam konteks klaster itu sendiri. Ya. Jadi kemudian berikutnya ada institution and identity, yang ada terkait dengan identitas tertentu, ada terkait dengan karakteristik tertentu yang sifatnya adalah kelembagaan, ya. Nah, di situ kita akan melihat ya adanya identitas, di wilayah ini kita mengenal sebagai institusi atau identitas klaster tadi kerajinan kulit, alas kaki, ya, kemudian ada identitas kerajinan industri logam, ya, ada juga mungkin industri misalnya pakaian ya dan lain sebagainya, makanan dan seterusnya, ya. Nah, di dalam konteks klaster ini juga dikenal sebagai new form of governance,
ya merupakan salah satu bentuk baru dari pola pengelolaan sebuah industri. Ya. Menariknya adalah kenapa dikatakan sebagai pengelolaan yang baru, karena di sana mengorkestrakan berbagai macam sektor industri lainnya, ya seperti saya sampaikan tadi, tidak hanya pelaku usaha yang utama, ya produsen yang bergerak di bidang pengrajinan kulit tadi, tapi juga ada pengelolaan governance yang berhubungan dengan sektor industri pendukungnya, penghasil kardus, misalnya kotak kardus. Nanti misalnya dibutuhkan lagi pengrajin untuk packaging, misalnya adalah tasnya, ya packaging tasnya. Karena kalau kita beli sepatu atau alas kaki itu kan ada packaging tasnya yang dari bahan kayak spoon bond ya kalau tidak salah ya, itu membutuhkan support dari industri yang lain ya. Kemudian nanti juga ada satu kepentingan untuk mengkolaborasikan dengan lembaga penjaminan mutu, pembiayaan dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk baru dalam konteks pengelolaan sebuah industri ya. Oke, baik teman-teman. Ya, kalau kita lihat siapa saja entitas yang terlibat di dalam pengelolaan klaster itu. Kita bisa lihat yang pertama adalah ada lembaga pemerintah. Misalnya dinas koperasi ya, Dinkop ya. Kemudian lembaga terkait dinas perindustrian misalnya. Kemudian nanti akan melibatkan perdagangan ya, misalnya kan dinas perindustrian dan perdagangan ya. Kemudian juga nanti ada lembaga pemerintah terkait, misalnya pariwisata, mungkin melalui Dekranasda. Ya, ini lembaga pemerintah terkait pariwisata berkepentingan untuk mengenalkan kepada konsumen mancanegara atau mungkin konsumen domestik tentang hasil-hasil produk dari sebuah klaster ini. Ya, kalau tadi Dinkop membantu dari sisi linking dengan koperasi misalnya. Ya, kalau nanti dinas perindustrian perdagangan membantu dari sisi pengurusan badan hukum, membantu dari sisi kalau produk-produk tertentu nanti mungkin butuh akses ke BPOM misalnya. Nah, itu yang membantu dari sisi dinas perindustrian perdagangan. Ya. Kemudian nanti juga dari lembaga itu pemerintah juga akan membantu gimana sih caranya untuk membebaskan katakanlah pajak bagi pelaku-pelaku pelaku-pelaku industri kecil dalam klaster tersebut supaya mereka bisa lebih survive misalnya. Maka itu butuh ya lembaga pemerintah terkait ya. Kemudian ada lembaga pembiayaan ya, misalnya seperti pembiayaan kayak melalui koperasi, pembiayaan melalui perbankan, ya melalui bentuk-bentuk lain ya. Dan mungkin boleh jadi ya juga mungkin ya bisa jadi bagian dari pinjaman online misalnya. Ya tentu ada cukup banyak bentuk-bentuk lembaga pembiayaan di sini yang bisa diakses, yang tentunya untuk melakukan peminjaman itu, pembiayaan itu juga ya pelaku dalam kluster industri ini kadang-kadang perlu dampingi supaya apa mereka tidak tidak kesulitan di dalam menyelesaikan pembiayaannya ya. Jadi perlu ada pendampingan, perlu ada lembaga pembiayaannya juga ya. Kemudian berikutnya ada kumpulan lembaga riset. Untuk apa? Membantu mereka dalam mengembangkan proses produksinya. Di dalam pelaku-pelaku industri di klaster itu kadang-kadang ya seringkali gitu ya dibutuhkan lembaga riset ini untuk membantu mereka gimana caranya meningkatkan mutunya, gimana caranya mereka melakukan penjadwalan produksi sehingga pelaku-pelaku usaha ini tidak ketinggalan delivery produknya sehingga dibutuhkan lembaga riset. Ya, lembaga riset ini ya kayak perguruan tinggi ya, kemudian juga mungkin ada juga universitas atau mungkin badan riset ya BRIN ya, kemudian juga mungkin dari lembaga-lembaga riset lainnya ya yang ada di
sekitar wilayah tersebut. Kemudian juga ada kolaborasi dengan stakeholders lain, itu adalah ekspedisi. Ya, perusahaan yang bisa membantu, bisa bekerja sama di situ untuk mengekspedisikan atau mendistribusikan produk dari klaster. Ya, kemudian juga ada kumpulan pemasok mesin. Ya, dalam kategori industri tertentu, ya dibutuhkan pemasok mesin supaya apa? Klaster ini bisa apa ya? Menjalankan proses-prosesnya dengan baik. Ya, ketika mesin-mesinnya itu memiliki kapasitas yang sesuai, memiliki spesifikasi sesuai, gitu, maka peran dari pemasok mesin ini ya mendukung gitu ya, cukup besar dalam menjamin keberhasilan proses produksinya. Kemudian juga ada kemudian lembaga training provider, ya training provider supaya apa? Pelaku usaha di dalam industri-industri pada klaster itu tidak ketinggalan dari sisi kompetensinya. Mereka memiliki satu kompetensi yang yang cakap di dalam menghasilkan produk-produk yang dibuat. Nah, jadi butuh lembaga training, training menggunakan alat produksi, training untuk misalnya adalah pengelolaan keuangan, training misalnya adalah untuk pengelolaan bahan baku misalnya, training untuk misalnya penjaminan mutu. Nah, ini butuh nih lembaga-lembaga training ya. Kemudian juga ada kumpulan pemasok bahan baku. Nah, ini penting supaya klaster itu bisa berjalan dengan baik ya. Bahan baku diperlukan untuk menjamin keberlangsungan ya atau menjamin pencapaian target produksi supaya tepat waktu. Ya, maka ini butuh pemasoknya. Kemudian juga ada organizer pameran industri. Ya, ini dibutuhkan ya organizer pameran industri supaya apa? Produk-produk yang dihasilkan oleh klaster industri tertentu itu ya punya atau memiliki akses gitu ya sampai ke end customer, memiliki akses untuk memperkenalkan, membranding produk-produk mereka supaya ya cakupan dari target konsumennya bisa menjadi lebih luas. Maka ini adalah pendekatan stakeholder siapa saja yang terlibat dalam proses bisnis pada klaster itu sendiri. Kemudian teman-teman sekalian kita bisa lihat di sini kenapa kita perlu ya untuk mengembangkan klaster. Ya, di sini kita lihat enable to reach out to many units at a time. Kita penting mengembangkan klaster karena kita kepingin ya reach out berbagai macam unit, kita ingin mengkolaborasikan, bisa menjangkau semua unit yang ada di dalam klaster itu dalam satu waktu yang sama. Kita bisa menjangkau lembaga pemodalannya, kita bisa menjangkau pada saat yang sama di lembaga trainingnya, kita bisa menjangkau pelaku usaha utamanya untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah produk yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian juga pentingnya klaster itu adalah provide environment for mutual learning. Ya, pada prinsipnya dengan adanya orkestra tadi antara berbagai macam sektor, maka ada mutual learning. Ada suatu proses pembelajaran yang saling mutual ya saling berkolaborasi atau dukung-mendukung di antara pihak-pihak yang terlibat di situ. Kemudian berikutnya adalah emerging from felt needs of the beneficiary. Jadi ini klaster itu muncul dari adanya kebutuhan ya akan manfaat yang ingin dikembangkan secara bersama-sama. Ya, ada pelaku industri utama penghasil sepatu misalnya ya. Maka dia butuh untuk berkembang bersama dengan siapa? Pemasok kemasan tadi, packaging ya dan seterusnya. Maka ada sebuah konteks di sini berangkat dari beneficiary, kebermanfaatan dari pihak-pihak yang terkait dalam cluster tersebut. Ya, kemudian juga ada self sustainability for continuous support ya. Ya, adanya sebuah sustainabilitas dalam upaya support system gitu ya untuk menjamin adanya continuous dalam support support system tadi itu.
Kemudian cluster provide unique opportunity ya to address specific needs with specific solution. Cluster ini memberikan peluang yang opportunity yang unik ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen tertentu ya. Jadi ya cluster ini punya kemampuan untuk menyediakan unique opportunity ya karena sifatnya adalah tadi di dalam cluster ini ada sinergi antara pelaku usaha yang notabene adalah UKM, maka dia bisa dengan kemampuan UKM itu bisa menyediakan unique opportunity ya untuk memenuhi specific needs dari konsumennya ya. Kemudian cluster provide economies of operation of scale ya, menyediakan suatu skala ekonomi tertentu sehingga masing-masing pihak itu bisa memperoleh kebermanfaatan secara langsung. Kemudian berikutnya adalah increase impact and widening support from other support institution. Memperbesar dampak dan memperlebar dukungan dari beberapa support institusi yang ada di situ. Ya, memperlebar dukungan ya ini butuh misalnya pendampingan biaya, misalnya butuh pendampingan pelatihan, mungkin butuh pendampingan dari lembaga riset, dari perguruan tinggi. Maka ini adalah increase impact ya, memperbesar support juga, support sistemnya. Nah, ini bisa dilakukan dalam sebuah klaster. Tapi dalam konteks industrial park mungkin tidak bisa. Karena di dalamnya mungkin notabene lebih banyak industri-industri yang memang sudah mature, sudah mapan untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau dalam klaster tidak bisa demikian. Ya dia butuh support system yang secara luas ya dari berbagai macam stakeholders yang ada di dalam cluster tersebut. Ya, kemudian juga ya satisfy the need of foreign buyer. Ya membuat atau memunculkan satu kepuasan dari pembeli-pembeli mancanegara. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, hal penting apalagi yang perlu kita ketahui dalam cluster ini adalah kenapa sebuah cluster itu membutuhkan state intervention, membutuhkan intervensi dari pemerintah. Ya. Yang pertama, cluster ya development atau pengembangan cluster itu adalah long term, fenomena long term. Ya. Fenomena jangka panjang yang mana gennya itu ya kalau kita lihat dalam jangka waktu pendek maupun menengah itu nggak bisa kelihatan. Tapi yang bisa kita lihat adalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini butuh intervensi pemerintah. Karena kalau intervensinya dari mungkin sektor swasta atau di luar pemerintah, maka ya dia mengharapkan adanya sebuah higher gains gitu ya, manfaat yang besar dalam waktu yang pendek. Nah, namun dalam cluster tidak bisa begitu karena mengorkestrakan dari berbagai macam lembaga atau pihak-pihak dalam sebuah cluster itu butuh waktu memang. Maka cluster development ini merupakan long term fenomena yang di dalamnya itu peran untuk bisa mengembangkan cluster ini butuh yang namanya intervensi dari pemerintah. Common facilities and program needs stage effort. Ya. Untuk bisa menghasilkan produk yang baik, ada beberapa fasilitas yang bisa dipergunakan secara bersama-sama. Common facilities, ya common program. Nah, program-program yang bisa disinergikan satu sama lain, fasilitas yang bisa digunakan secara bersama-sama, itu kalau nggak dari pemerintah nggak bisa. Ya, misalnya begini, dalam sebuah kluster industri itu ya dibutuhkan sebuah fasilitas untuk memberikan pewarnaan misalnya kepada kulit yang diproses misalnya. Maka pemerintah di sini hadir untuk menyediakan fasilitas bersama yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku industri di situ untuk bisa misalnya mewarnai kulit ya, kulitnya mungkin bisa diwarnai dengan warna tertentu ya. Nah, maka mungkin alat untuk pewarnaan kulit itu membutuhkan biaya yang besar. Maka peran pemerintah itu
menyediakan fasilitas itu yang pada akhirnya nanti bisa dipergunakan secara bersama-sama. Nah, ini disebut sebagai cluster itu memang ada peran dari pemerintah itu untuk apa? Bisa menyediakan fasilitas bersama. Ya, karena industrinya nggak mampu melakukan itu. Nah, ini peran dari pemerintah untuk bisa meningkatkan kemampuan dari cluster. Ya, sehingga dikatakan cluster itu nggak bisa lepas dari intervensi pemerintah atau dukungan dari pemerintah. Ya, kira-kira demikian. Ya, nah ini adalah beberapa alasan. Yang terakhir adalah gains when they occur are for sharing across the cluster. Ya, jadi state intervention ini dibutuhkan ya untuk sharing, ya sharing aset. Tadi seperti saya kasih contoh ya, ada sharing fasilitas, ya sharing across the cluster. Bahkan mungkin sharingnya bisa dilakukan secara secara lintas klaster. Jadi seperti itu. Nah, ini yang bisa melakukan siapa? Ya, pemerintah. Oke. Di dalam pengembangan cluster itu ada metodologi of cluster development, teman-teman bisa di sini. Ya. Yang pertama adalah selection of cluster, pilih cluster. Kemudian selection of cluster development agent, dipilih agen yang bisa membantu untuk mengembangkan cluster. Ya. Mungkin di situ dipilih kepada katakanlah agen-agen yang ditugasi oleh pemerintah untuk membantu pengembangan. Misalnya adalah perguruan tinggi dengan kemampuannya sebagai lembaga yang melakukan riset, maka ditunjuk misalnya adalah perguruan tinggi setempat. Ya, jadi dibutuhkan dalam hal ini adalah development agent. Kemudian perlu dilakukan diagnostik study. Ya, studi untuk mendiagnosa kira-kira apa sih yang bisa ditingkatkan atau apa sih yang masih perlu diimprove dari klaster tersebut. Perlu adanya diagnostik study. Trust building, yang membangun kepercayaan satu sama lain, ini perlu dilakukan. Kemudian ada preparation of action plan for intervention, dibutuhkan persiapan ya action plan untuk interventionnya. Nah, ya setelah itu ada tahapan dalam metodologi adalah approval of budget and further leveraging funds. Ya, butuh approval, butuh persetujuan terhadap dana yang diperlukan dalam rangka pengembangan cluster. Kemudian implementation by trust building. Ya, implementation ya. Jadi tadi sudah ada beberapa tahapan sebelumnya yang berorientasi kepada persiapan, maka di sini ada implementation-nya. Ya, implementation-nya dengan mengembangkan kepercayaan. Kemudian berikutnya adalah monitoring and evaluation. Kemudian ada handing over and exit. Ya, nah ini adalah tahap terakhir dalam cluster development. Jadi kalau kita mau mengembangkan cluster, ya, tahap-tahapannya mulai dari memilih cluster mana yang mau kita kembangkan, memilih development agent agen-agen yang istilahnya ditugasi untuk membantu mengkoordinasikan semua entitas di situ, kemudian melakukan studi diagnosa, melakukan pembangunan kepercayaan, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari metodologi cluster development. Ya. Nah, apa manfaatnya teman-teman sekalian adanya cluster itu? Memungkinkan kolaborasi jelas antara berbagai macam pihak yang ada di dalam region tersebut. Kemudian adanya pengembangan agenda bersama. Agenda bersama ini misalnya tadi terkait dengan sharing resources untuk bisa menghasilkan produk, ya. Kemudian ada agenda untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan dari SDM-nya, ya, dengan dibantu oleh lembaga training provider. Jadi dimungkinkan ada pengembangan agenda bersama karena masing-masing pihak tahu apa yang dibutuhkan satu sama lain sehingga bisa dikelola secara bersama-sama. Memperoleh manfaat secara ekonomi, pihak pengrajin kulitnya mendapatkan keuntungan, pihak yang memproduksi kardus mendapatkan keuntungan, pihak yang memberikan pendampingan pemasaran juga mungkin mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Maka ada manfaat secara ekonomi yang diperoleh dari pelaku-pelaku usaha di dalam cluster.
Kemudian juga memfasilitasi pengembangan tingkat kompetensi yang tadi sudah saya sebutkan ya, karena di sini ada pengembangan kompetensi dibantu oleh training provider, maka dimungkinkan hal itu juga. Kemudian kerjasama bisnis untuk memperkuat industrinya. Tadi misalnya ada satu perusahaan yang mendapatkan order dari mancanegara untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka ada kerjasama bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam klaster itu untuk saling mendukung gitu ya dari sisi proses produksi. Ada yang membantu mendukung katakanlah produksi 300 piece, tempat lain dengan kerjasama bisnis dengan pelaku yang lain dalam satu klaster ini disupport misalnya adalah 350 misalnya ya, kerjasama disupport kalau 50 piece misalnya. Maka ini adalah satu bentuk kerjasama bisnis yang bermanfaat untuk memperkuat industri. Kira-kira demikian. Mengurangi kekhawatiran persaingan negatif antar industri. Nah, ini mengurangi kekhawatiran. Ya. Yang adanya klaster itu tadi dibentuk trust building kan, maka dampaknya atau manfaatnya adalah mengurangi kekhawatiran. Ya, sehingga terbangun rasa saling percaya dan seterusnya. Kemudian meningkatkan produktivitas. Ya, kemudian berikutnya adalah rekognisi pengakuan nasional dan internasional. Jadi dengan adanya klaster itu didampingi oleh pemerintah, jadi pemerintah nanti bisa memperkenalkan baik secara nasional maupun internasional bahwa ini ada suatu klaster industri yang di-endorse oleh pemerintah yang bisa menghasilkan suatu produk tertentu. Apakah itu berupa alas kaki, berupa produk fashion misalnya, berupa produk-produk kerajinan kulit, kerajinan mebel dan seterusnya. Maka dengan adanya klaster ini, rekognisi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkenalkan klaster ini akan lebih mudah karena ya ketika itu diperkenalkan misalnya mebel industri klaster industri mebel Jepara, maka secara internasional orang dari mancanegara itu akan melihat kasnya ini ada di Jepara gitu kan. Nah, maka ini memungkinkan pengakuan nasional dan internasional dengan adanya klaster tadi, pemusatan aglomerasi bisnis tadi. Kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan dalam konteks klaster industri secara pendekatan makro, maka ada faktor kunci keberhasilan dalam human organization interface itu. Yang pertama adalah jumlah pelaku yang mencapai critical mass dalam suatu lokasi geografis. Ya, sini ada jumlah pelaku ya dalam mencapai critical mass. Ya, semakin ada cukup banyak begitu ya pelaku bisnis yang ada di situ, maka ini akan bisa atau memungkinkan mereka saling berkolaborasi sehingga output yang dihasilkan pun juga akan semakin banyak. Ya, jadi faktor keberhasilan adalah jumlah pelaku bisnisnya. Kemudian bidang aktivitas bisnis terdefinisikan dengan baik. Jelas. Tadi adalah industri kerajinan kulit, maka aktivitasnya apa? Memproduksi tas misalnya, memproduksi ikat pinggang, memproduksi pouch handphone. Nah, ini kan bidang aktivitas bisnisnya kan jelas ya bahwa dalam klaster itu ya bidang aktivitasnya adalah menghasilkan produk-produk kerajinan atau produk-produk kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan kulit ya. Jadi ada bidang aktivitas yang terdefinisikan dengan jelas. Hubungan kemitraan yang kuat antar stakeholder industrinya. Maka kalau tadi itu ada perguruan tinggi, ada lembaga pembiayaan, ada lembaga marketing, nah ini dibutuhkan kemitraan yang kuat, dibutuhkan kolaborasi yang baik, dibutuhkan sinergi yang baik. Maka konteks sinergi, kolaborasi, kerjasama ini tidak bisa lepas dengan ya human organization interface technology. Bagaimana sebuah organisasi ini diorkestrakan sedemikian rupa sehingga masing-masing support system dalam konteks cluster ini bisa saling menguatkan satu sama lain. Kira-kira begitu. Maka ini memang butuh kearifan dari pemerintah, ya butuh kemampuan juga dari sisi pelaku-pelaku usaha itu untuk bisa saling bermitra satu sama lain. Kemudian juga ketersediaan sistem mendukung bagi perusahaan. Ya. Kalau sebuah klaster yang akan survive itu biasanya ya ada satu lembaga pembiayaan di situ yang sudah engage atau sudah
bersedia gitu ya untuk mendukung berbagai macam program yang dilakukan. Jadi ketersediaan ya sistem mendukung ini penting banget bagi perusahaan pelaku ya pada klaster tersebut. Kemudian juga tentu ada faktor keberhasilan adalah budaya kewirausahaan. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena ya klaster itu ya akan lebih banyak kaitannya dengan industri-industri yang IKM gitu ya. Maka budaya kewirausahaan ini menjadi penting. Supaya apa? Ya supaya salah satunya adalah proses produksinya itu ya bisa lancar dan juga bisa dikembangkan untuk proses bisnis development yang lainnya. Nah, ini butuh kemampuan untuk terkait dengan kewirausahaan, ya kemampuan untuk mengambil resiko, melihat peluang pasar, membagi supply dari suppliernya dan seterusnya. Maka ini adalah satu kumpulan skill set yang ada pada budaya kewirausahaan itu. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan dulu ya. Ada juga selain penyebab keberhasilan juga ada penyebab kegagalan. Apa penyebab kegagalan? Yang pertama penyebab kegagalan itu dari sisi pemerintah bisa jadi adanya satu keinginan atau intervensi pemerintah yang berlebih ya karena mungkin pemerintah ingin membentuk sebuah klaster tertentu tapi tidak melihat potensi wilayahnya, tidak melihat kebutuhan pasarnya, tapi hanya karena keinginan pemerintah secara politis begitu ya sehingga peran pemerintah tadi yang menjadi pihak yang mengorkestra semua pihak dalam pasar itu menjadi tidak berjalan karena adanya kepentingan atau keinginan secara politis tadi. Mungkin seperti itu. Yang kedua, ada kalanya kebijakan pemerintah ya dalam bentuk intervensi langsung ya ini tidak 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 tepat sasaran ya. Ya misalnya begini, pemerintah melihat bahwasannya ada kebutuhan di dalam klaster itu terkait dengan pajak ya terkait dengan pajak. Tapi pemerintah mungkin tidak atau tidak mengeluarkan kebijakan di situ, tapi memang kebijakan yang lain yang dibutuhkan di pelaku industrinya adalah misalnya tadi terkait dengan pajak. Tapi yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah bukan di situ. Jadi akhirnya tidak tepat sasaran. Pemerintah terlalu mengendalikan dan tidak berperan sebagai katalis dan broker yang membawa seluruh pelaku klaster industri serta insentif untuk memfasilitasi proses inovasi dan klasterisasi. Jadi pemerintah ini sebetulnya perannya itu lebih kepada katalis saja, mempercepat proses, mengkoneksikan antara bagian dengan bagian lain. Ya, nah perannya seperti itu jadi mediasi. Ya secara human organization interface itu mengorkestra semuanya. Tetapi yang dilakukan pemerintah tidak seperti itu, tapi yang dilakukan adalah mungkin terlalu mengatur atau terlalu mendikte sehingga ya kemampuan itu tidak tumbuh dari sisi pelaku industrinya. Ya, kemudian berikutnya juga gagalnya karena mengabaikan klaster industri yang kecil sedang muncul atau hanya fokus pada klaster industri yang sudah ada existing. Jadi nggak balance ya. Ada yang satu sektor tertentu itu diabaikan, ada juga yang terlalu fokus ke situ. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada tindakan nyata yang sustainable. Ya, tidak ada tindakan nyata sustainable itu adalah maksudnya begini, tidak ada tindakan dari pelaku-pelaku usaha di situ yang memang secara nyata itu bermanfaat dan berjalan secara sustain. Ya, jadi kadang-kadang programnya, tindakannya, kebijakannya itu nggak sustain, jadi sepotong-sepotong atau parsial misalnya. Nah ini menjadi penyebab kegagalan pada beberapa kasus klaster yang ada. Baik teman-teman sekalian, berikutnya kita akan bisa melihat di sini bahwasanya klaster industri itu punya pembagian berdasarkan ciri-ciri yang ada. Nah, jadi kalau kita analisis itu bisa jadi suatu klaster tuh masuk kategori star, suatu klaster masuk kategori mature,
satu klaster termasuk kategori transforming dan emerging. Lalu bedanya apa dari masing-masing ini? Intinya klaster itu bisa jadi satu di antara 4 kuadran ini. Yang pertama dan yang tentunya menjadi suatu keinginan itu adalah star. Ya. Top bagian atas yang sebelah kanan nih star. Strong and advancing. Ya, contains cluster that are more concentrated in region are growing. Jadi dia berada terkonsentrasi dalam suatu wilayah tertentu, punya kaitan yang kuat satu sama lain dalam entitasnya, dan advancing, ya, dia tumbuh terus, permintaannya tumbuh terus, kemampuan kasarnya tumbuh terus, ya, maka disebut sebagai star. Nanti ada yang mature, bagian atas tapi yang sebelah kiri. Ya, contains cluster that are more concentrated in the region but are declining. Dia sudah terpusat dalam suatu wilayah tertentu, tapi sekarang decline. Kenapa decline? Karena boleh jadi ada gempuran ya dari barang-barang dari mancanegara yang masuk ke Indonesia. Jadi terkonsentrasi sudah betul, tetapi tampak-tampaknya menjadi decline karena misalnya adalah isu faktor eksternal. Jadi isu misalnya masuknya berbagai macam produk-produk impor yang menjadi pesaing dari klaster itu. Jadi demikian. Ya, jadi strong but declining. Ya, turun, performanya turun. Nanti ada yang emerging. Bagian bawah sebelah kanan ada weak but advancing. Contain cluster that are underrepresented in the region but are growing and quickly. Jadi ada kalanya klaster itu saat ini mungkin masih lemah karena masih baru dibentuk, tetapi ke depan menjadi suatu potensi yang besar untuk dikembangkan. Jadi lemah karena dia masih baru, tapi punya potensi yang besar. Nah, ini adalah disebut sebagai cluster yang emerging. Yang terakhir adalah transforming. Bagian bawah sebelah kiri, weak and declining. Jadi dia weak, lemah, dan declining. Ya, contains cluster that are underrepresented in the region, low concentration, and are also losing job. Jadi klasternya ada, dalam satu wilayah tertentu ada, tapi dia tidak sempat berkembang menjadi klaster yang kuat. Pada saat awalnya ya lemah gitu ya, jalur koordinasi dan sebagainya lemah, dan cenderung decline saat ini karena kegagalan dalam misalnya dalam mengorkestra seluruh stakeholder. Jadi ada yang kategori transforming. Transforming ini weak and decline, lemah tapi akan decline juga. Ya, kira-kira demikian. Maka yang diharapkan itu yang mana ya? Tentu yang star, tentu yang juga mungkin yang emerging ya. Mungkin saat ini masih lemah karena masih baru, tetapi dia punya potensi untuk jadi lebih advance. Oke, ini adalah beberapa kelas analisis dari pasar industri. Ya, kemudian berikutnya ada juga yang perlu kita pelajari adalah isu dalam identifikasi klaster. Ada kalanya klaster itu berada dalam suatu region lokal, regional, wilayah tertentu maupun nasional. Lokal itu ya mungkin dalam suatu konteks wilayah desa tertentu, kecamatan tertentu gitu ya, atau kelurahan tertentu ya, kayak tadi yang disebutkan Wedoro itu kan mungkin lebih kepada lokal. Nanti ada yang berbasis regional ya, gabungan dari beberapa kota satelit misalnya ya. Atau skalanya ini jadi skala yang nasional karena dengan kemampuan dari pelaku usaha itu barang-barang ini tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat lokal situ, kemudian regional di beberapa kota dekat situ, tapi juga menjadi bisa memenuhi kebutuhan dari sisi pelanggan secara nasional, ya, sehingga special skills-nya boleh jadi berkembang, ya, karena pelaku usahanya itu berada di wilayah-wilayah mungkin yang berjauhan dan juga sudah bisa menjangkau customer yang berada dalam konteks skala nasional. Ya, kira-kira gambarnya mungkin seperti itu. Kemudian berikutnya adalah level of interaction. Interaksinya ada yang sangat kuat sekali, intens, dan juga mungkin tidak terlalu intens. Breadth of sectoral coverage, ya, cakupan dari coverage secara sektoral. Ya. Jadi kalau secara sektoral adalah alas kaki, maka cakupannya apa? Oh, mencakup juga industri penghasil kotak kardusnya. Mencakup juga industri untuk misalnya pembuatan ini logonya dalam
dalam produk itu tadi, dalam produk kerajinan kulit tadi. Nanti breadth of sector coverage ada yang melibatkan ini pengrajin logo, pengrajin gasper ya, atau pengrajin ini loh, yang biasanya kalau dalam sepatu atau alas kaki itu kan ada kayak brandnya, yang mungkin brandnya itu dicetak pada mungkin logam atau apa. Nah, ini berhubungan dengan sectoral coverage ya. Apakah dicukupkan hanya pada wilayah kerajinan kulitnya, tapi ada juga yang bisa dikembangkan lagi dengan industri pendukung yang lebih luas, tidak hanya kardus tapi juga ada penghasil aksesoris atau gasper tadi yang ditempelkan dalam kemasan produk kerajinan kulit tadi itu. Kemudian yang terakhir adalah fokus on from or sector. Isunya berikutnya adalah fokus kepada industrinya atau fokus pada sektornya nih. Nah, ini adalah beberapa isu yang bisa diidentifikasi dalam kasus cluster. Ya, keunikannya apa? Keunikannya cluster uniqueness itu karena bisa jadi keunikannya karena wilayah tertentu ya, has its own unique cluster form. Kemudian juga variation in selection and variation process. Ya, bisa jadi berhubungan dengan antar kota, antar negara, antar region. Ya, bisa juga nanti berhubungan dengan teknologi apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama oleh UKM cluster itu, atau juga ya variasinya terjadi karena policy system, sistem kebijakan dari pemerintah dan sebagainya. Dan prakteknya ternyata dari beberapa referensi atau evaluasi yang dilakukan oleh para ekspor, there is no best practice ya terkait dengan bentuk ideal dari sebuah cluster. Nah, kemudian juga cluster uniqueness yang perlu nanti diperhatikan adalah terkait dengan inovasinya. Ya, tentu dalam menghasilkan sebuah produk itu ada inovasi-inovasi tertentu yang perlu dilakukan. Nah, seperti cluster kerajinan kulit tadi, mungkin inovasinya lebih banyak mencontoh produk dari luar negeri. Nah, bisa nggak inovasi itu dikembangkan lokal berdasarkan kemampuan dalam aset cluster tadi itu? Ya, sehingga ada gayanya, inovasinya itu copy paste dari benchmarknya, ada yang isunya adalah melakukan pengembangan inovasi sendiri. Nah, ini menjadi uniqueness yang perlu dipersiapkan atau dipertimbangkan pada saat pengembangan cluster itu sedang berjalan. Ya, oke. Berikutnya, ini ada pendekatan alternatif ya dalam mengelola sebuah cluster. Ya, an alternative approach of cluster. Ya, jadi alternatif pengembangannya bisa jadi kita memperkuat nih dari sisi knowledge komunitasnya, pelaku-pelaku industri yang ada di situ dikuatkan nih knowledge-nya, ya knowledge terkait dengan pengembangan gaya produknya atau pengembangan jenis varian produknya atau pengembangan dari sisi knowledge tentang proses produksi atau penjalangan produksi yang baik ya dan lain sebagainya. Maka di sini pendekatannya alternative approach of cluster itu bisa juga melalui knowledge community. Knowledge dari pelaku-pelakunya itu dikembangkan ya, apakah terkait dengan produksi, terkait dengan keterampilan tertentu, terkait dengan kemampuan dalam hal mengimprove kualitas dan seterusnya. Kemudian ada nodes of knowledge generation and dissemination ya. Ya, ada kalanya juga menjadi pendekatan yang penting untuk bisa mendiseminasikan knowledge di antara para pelaku industri lainnya yang ada di dalam cluster itu. Ya. Kemudian alternatif lain selain fokus kepada pengembangan usahanya, yang bisa ditempuh adalah fokus juga kepada bagaimana mengaglomerasi ya berbagai macam orang-orang yang memiliki keterampilan atau memiliki skill yang baik. Nah, ini jadi alternatif sehingga kemampuan dari cluster itu jadi meningkat. Karena apa? Orang-orang SDM yang keterampil tadi itu diaglomerasi atau disinergikan satu sama lain. Ya.
Kemudian juga yang perlu dilakukan adalah competition and cooperation. Ya, jadi penting dikembangkan cooperation supaya masing-masing industri dalam pasar itu bisa saling menguatkan, membantu dari sisi pemenuhan jumlah produk yang diminta oleh customer. Ya, kemudian juga ada shared asset. Ya, supaya asetnya itu tidak hanya dipakai satu unit, tapi bisa dipakai secara bersama-sama. Ya, karena aset tadi itu misalnya tadi seperti saya sebutkan di depan itu dibuat atau disiapkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman sekalian, di sini Anda bisa lihat best practice cluster industri di Indonesia. Salah satunya adalah industri mebel ukir ya, kayu di Jepara. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya di Tokopedia atau Shopee itu ada linknya. Bentuknya kayak apa itu bisa dilihat dengan memasukkan keyword mebel Jepara, itu akan ketemu produk-produk dari cluster industri ini. Ya. Pada tahun 80-90-an pemerintah melakukan program komprehensif pengembangan klaster Jepara yang meliputi mengembangkan teknologi, mengembangkan pelatihan dari pelaku usaha di situ, pembangunan infrastruktur berupa jalan, pembangunan jalur telepon, komunikasi maupun peti kemas. Kenapa demikian? Karena ya mebel itu kalau didistribusikan butuh peti kemas karena jumlahnya banyak, dibutuhkan ruangan yang cukup lega dan seterusnya. Nah, peran pemerintah ini secara bertahap berperan dalam peningkatan ekspor yang perannya itu cukup besar namun tidak membatasi, begitu, tidak mengekang gitu kan. Nah, peran pemerintah secara bertahap dalam peningkatan ekspor ya. Dan pemerintah di sini membantu mensupport kurang lebih sebesar 70% dari peran yang ada dalam klaster itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, pelaku atau stakeholder inti dari klaster ini berupa pengrajin mebel yang disokong oleh apa? Support sistemnya apa? Oh, ternyata industri lain yang mendukung di sini adalah pemasok bahan kayu, sentra pengolahan kayu Sukoharjo. Klaster cor logam juga menjadi support sistem yang lain karena dalam mebelnya itu juga ada beberapa aksesoris yang terbuat dari logam. Handle pintunya misalnya, engselnya misalnya, dan aksesoris lainnya. Ya. Nah, kemajuan klaster ini dari beberapa best practice yang ada di situ didukung oleh unit lainnya, yaitu unit pelayanan teknis pengolahan kayu misalnya, lembaga pelatihan misalnya, perbankan misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi ini ada satu sinergi ini yang menjadi bagian dari Human Organization Interface Technology. Ya, saat ini tidak hanya melayani pasar domestik, tapi juga mancanegara, serta juga sudah masuk dalam penjualan online, penjualan secara e-commerce ya. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat faktor keberhasilannya apa. Secara umum ada kontribusi pemerintah yang cukup komprehensif tapi tidak mengekang gitu ya. Serta adanya asosiasi lokasi yang kuat ya, yang melibatkan produsen dan aktor lain di Jepara. Nah, ini berdasarkan data dari ADB diperoleh beberapa success story atau kelebihan dari klaster industri Jepara ini ya. Faktor keberhasilannya lain apa menurut ADB? Adanya pengalaman yang lama melibatkan berbagai macam dinamika selera konsumen. Ya, jadi si klaster Jepara ini punya pengalaman yang cukup baik dalam hal mengikuti dinamika kebutuhan konsumen. Ya, kemudian juga adanya peran penting dari trading house ya sebagai intermediator dan organisasi ekspor. Jadi ada peran ya. Baik teman-teman sekalian, itu adalah berbagai macam isu terkait dengan klaster industri yang mana dalam klaster industri itu banyak praktek, banyak karakteristik yang perlu dikembangkan dalam klaster itu yang terkait dengan Human Organization Interface Technology atau yang terkenal sebagai pengelolaan sistem organisasi pada sebuah industri. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan silahkan nanti bisa mempelajari berbagai macam informasi tambahan terkait dengan klaster pada Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.